Cek, cek. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini, pagi yang mendung ini, kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini bersama dengan Komisi Pria GKI Parepare. Mungkin ada dari bapak-bapak dari Parepare yang baru pertama kali ini. Selamat datang di Pospei Bapangi. Bisa kita beribadah dengan jemaat Pospei Bapangi di sini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Kau mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Semuanya yang Kau ciptakan memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ajak kami pun serta. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini, yang terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita, agar kita dilayakkan dalam ibadah kita saat ini. Kita masuk dalam doa teduh. Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya berkat damai sejahtera Allah Tritunggal turun dan menyertai kita sekalian dalam ibadah saat ini. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan dari lagu pujian Lebih Dalam Ku Menyembah.
Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Sungguh besar sejamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh, Dalam roh dan kebenaran selamanya. bersama dengan umat kudus Allah di sepanjang masa dan abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh hambanya Pak Pendeta Jeffrey. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini patut kami menaikkan segala puji dan syukur kami kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kami datang di bawah kaki salib-Mu. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengaku segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami sering jatuh bangun di dalam dosa. Karena itu Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami,
layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Dan pada pagi hari ini berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Bersyukur juga Komisi Pria dari GKI Parepare bisa datang bersama-sama di tempat ini, di mana kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami saat ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, di mana ada beberapa jemaat yang pulang kampung untuk mengadakan pemilihan kepala desa. Tuhan tolong dan berkati mereka dimanapun mereka berada. Mereka juga bisa mengambil kesempatan bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini. Kami yakin percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kami. Bersyukur Tuhan sudah menolong jemaat-Mu sepanjang minggu ini di dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah melalui usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan, jemaat-Mu menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit ya Tuhan. Baik yang hadir di gereja ini, yang mungkin berbaring di rumah mereka masing-masing, atau dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pelayanan yang ada di pos doa Bapangi ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, supaya mereka bertumbuh dalam iman, pengenalan mereka akan Tuhan. Berdoa bagi pengurus yang ada, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka menjalankan tugas ataupun pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga jemaat di tempat ini dibawa untuk terus mengenal Tuhan, dan mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berdoa bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati, biarlah semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini dengan baik, dan kami berdoa bagi tahun-tahun politik saat ini, dan kami berdoa untuk pemilihan presiden, wakil presiden 2024 mendatang. Tuhan memberkati, semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ini doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan selamanya. Termulia. Amin. 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 Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum bapak di sini ya. Nanti ada dua persembahan pujian dari pos PI Bapangi yang kita akan dengarkan pada saat ini. Persembahan pujian dari kaum bapak. Kami persilakan.
suara saudara apa? Ya, Gendar. Ini Mama Pani. Kalau ini nama siapa? Oh, memang kamu lah bersaudara. Kan Mama Pani sudah di sini. Kapan kamu ini? Oh, pantas banget. Berarti berapa kali juga bangnya yang tapi namanya Pani. Oh, berarti yang adiknya mungkin di sana yang kakak atau siapa yang kakak? Oh, di sana yang kakak.
kan melayani, sekalipun ada tantangan yang menghadang di depan, ku tetap maju untuk melayani. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Lagu yang begitu indah mungkin. Dan sedikit saya sampaikan, kami dari Komisi Pria terus terang kami memang terinspirasi dari sini, terutama bapak-bapaknya. Saya akan sampaikan ini karena saya dulu ikut mendampingi Pak Pendeta Jeffrey ke sini. Mungkin bapak-bapak udah ada yang kenal saya ya. Ada dulu pemain gitar satu lagi Pak Isap, saya lihat ada datang. Nah, saya datang ke sini, di sini paling aktif ya persembahan pujian. Baik bapak-bapak, pemuda, gabungan. Suatu waktu saya pulang di mobil, saya bilang sama Pak Pendeta, suatu saat kita ke sana datang dengan membawa persembahan pujian. Memang terus terang kami akui, kami tidak seperti bapak-bapak yang diberikan talenta ya, talenta baik dari musik, dari suara, terus terang. Tapi kami akan mencoba belajar. Kami juga punya potensi. Jadi kami terinspirasi untuk ikut mengambil bagian dalam persembahan pujian ini. Karena kami jarang Pak, terutama Komisi Pria jarang melakukan persembahan-persembahan pujian. Jadi kami datang ke sini, bapak-bapak menginspirasi kami. Dan kami juga mengundang kaum bapak untuk menampilkan persembahan pujiannya. Datanglah ke GKI Parepare, kami akan sambut di sana bapak-bapak. Nanti sampaikan ke Pak Pendeta Jeffrey. Kami bisa juga menularkan untuk bapak-bapak yang belum ikut bergabung di sana itu. Oke, itulah pujian yang begitu indahnya dari bapak-bapak yang berlima. Menyanyi itu bukan masalah banyaknya Pak ya, tapi dari serasinya Pak ya. Saya sampai begini Pak dari Pak. Kita akan mendengarkan pujian dari Komisi Pria. Tadi kaum bapak, sekarang Komisi Pria Pak. Kita akan membawakan dua buah lagu Pak ya. Saya undang bapak-bapak untuk maju ke depan, kita akan menyanyikan lagu. Tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu. Berdosa, nyawa Kau serahkan.
setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah aku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah aku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Alangkah indah hidupku, berdampingan penuh damai. Tiada memandang suku bangsa, kedudukan, kehormatan. Di mata Tuhan kita sama, tiada ada yang berbeda. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Orang semua bersaudara.
dalam Tuhan. Dalam hati rasa iri atau dengki, ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Sama, tiada ada yang berbeda. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Orang semua bersaudara di dalam Tuhan. Bagi miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, ada di dalam hati rasa iri atau dengki, ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Sudah tadi persembahan dari Komisi Pria GKI Parepare. Bersama kita akan memberi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu dari pujian Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Nanti pada bait yang ketiga kita berdiri.
selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Saya undang untuk kita berdiri. Mari kawan-kawan dalam hatiran, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu, ya Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Bapa, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam hidup kami, itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa surgawi, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Bapa. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami ya Bapa. Berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini dapat gereja-Mu pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Persilahkan dulu Bapak. Pembacaan firman Tuhan. Sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita mendengarkan persembahan dari gabungan dari GKI Pos B Bapangi. Persembahan dari gabungan.
tadi persembahan pujian gabungan dari Pastor Bapani yang begitu indah. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan pada ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacanya secara respons saja. Saya membaca ayat ganjil dan Bapak Ibu yang membaca ayat genap, dan ayat yang ke-7 kita sama-sama akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki bian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari lagu pujian firman-Mu yang kuasa. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat kau terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan awal. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Saya berdiri. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku
Memang benar ya Tuhan, firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Firman-Mu itu selalu menjadi pedoman bagi kami dalam mengiringi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kuasai hati dan pikiran kami semua, supaya kami bisa duduk dengan tenang mendengar kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu bisa menjadi saluran berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terus berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, puji Tuhan, senang sekali pada saat ini kita bisa datang bersama-sama di rumah Tuhan, di mana kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari Wahyu. Dari Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ya, saya minta satu orang mungkin bisa baca ayat yang keempat. Coba satu orang bisa baca. Berdiri baca ayat yang keempat. Tuhan berbunyi demikian. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya, puji Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu kasih yang mula-mula. Ya, kasih yang mula-mula. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap orang pasti membutuhkan yang namanya kasih. Dan seharusnya itu merupakan bagian inti dari kehidupan kita sebagai manusia. Semua orang pasti pernah mengasihi dan butuh dikasihi. Namun sayangnya, banyak orang yang berbicara tentang kasih. Banyak orang yang menyampaikan tentang kasih, justru kehilangan daripada kasih itu sendiri. Makanya pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama makna dari kasih itu secara spesifik, yaitu kasih yang mula-mula. Nah, kira-kira apa yang muncul di dalam pikiran kita? Apa yang muncul di dalam benak kita tatkala saya mengatakan kasih yang mula-mula? Ya, apa yang kita pikirkan? Apa yang ada di dalam benak kita? Tentu banyak pengalaman yang sudah kita alami. Ya, pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami sebelumnya. Nah, saudara, berkaitan dengan kasih yang mula-mula ini, pasti banyak hal yang bisa kita kenang. Pasti banyak hal yang bisa kita pikirkan ataupun ceritakan yang berkaitan dengan kasih yang mula-mula. Yaitu ada yang mungkin teringat akan kasihnya yang mula-mula kepada mantan kekasihnya, yang sekarang jadi suami atau istri kita. Ya. Jadi kita pasti tahu, pertama kali saya melihat bapak ini, ya, ibu ini, kasih kita berbunga-bunga. Nah, itu kasih yang mula-mula. Seiring waktu,
kita lihat, oh sudah mulai berubah mukanya, sudah tidak make up lagi. Nah, akhirnya kasih kita bisa. Nah, makanya ingat terus kasih mula-mula. Jangan sampai kasih itu hilang. Nah, selain itu ada pula yang mengingat kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Saudara, biasanya orang yang baru percaya begitu setia, begitu giat di dalam melayani Tuhan. Seiring waktu akhirnya gugur. Seiring waktu akhirnya bosan ke gereja, bosan memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Makanya kita disuruh ingat pada waktu pertama kita percaya, supaya kita mempunyai semangat lagi, supaya kita mempunyai kasih yang mula-mula lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin juga ada yang mengingat kasihnya yang mula-mula kepada orang lain, kepada teman, ya, kepada sahabat kita. Wow, waktu kita baru bersahabat, wah kita senang sekali. Kita puji-puji teman kita. Seiring waktu sudah mulai keles-keles, akhirnya ya itu. Makanya kita diingat kasih kita yang mula-mula. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kasih yang mula-mula? Ya, apa yang dimaksud dengan kasih yang mula-mula? Nah, menurut ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, yang dimaksud dengan kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang membawa kita kepada satu hati yang berkobar-kobar ketika kita baru percaya kepada Tuhan. Ini yang perlu diingatkan kembali. Kalau kita sudah mulai malas, kalau kita sudah mulai tidak setia lagi, mari ingat bagaimana pertama kali kita percaya kepada Tuhan. Selain itu, kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang membawa kita kepada hati yang begitu semangat untuk melayani Tuhan, semangat bersaksi. Ya, semangat yang mula-mula itu harus dihidupkan kembali. Saudara, jangan kita dibilang panas-panas teh ayam. Saudara, senang sekali dengan kondisi pria kami lagi semangat-semangatnya mau memuji Tuhan. Ya, jadi di bulan Mei ini kami akan persembahan pujian minggu kedua di Parepare. Ya, doakan ya supaya kami terus semangat melayani Tuhan. Saudara, jangan sampai semangat kita menjadi hilang. Ya, semangat kita melayani Tuhan. Biarlah semangat itu terus bertumbuh di hati kita. Apa arti kasih yang mula-mula itu juga? Kasih yang mula-mula membawa kita kepada hati yang penuh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara, itu perlu diingatkan kembali. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama, harus dipupuk terus supaya kita saling menguatkan, saling mendukung, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, inilah gambaran dari apa yang dimaksud dengan kasih yang mula-mula tersebut. Nah, mengapa kasih yang mula-mula itu perlu ataupun sangat penting bagi kita? Ya, kenapa kita perlu mengingat kembali kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, kasih kita yang mula-mula kepada sesama? Karena itu merupakan dasar, merupakan fondasi dari hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Nah, saudara, kasih itu adalah fondasi, merupakan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita tidak mungkin datang ke tempat ini, rela bangun pagi-pagi kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Teman-teman dari Parepare tidak mungkin mau datang di sini kalau mereka tidak mengasihi Tuhan dan pelayanan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, wah ada yang sudah bangun 4:30, ada yang jam 5. Untuk apa? Itu karena semangat mau melayani Tuhan. Karena kasih yang ada di dalam
hati mau melayani, mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa bayangkan bagaimana jikalau relasi kita dengan Tuhan dan sesama tidak didasari lagi dengan kasih. Kalau hubungan kita dengan Allah dan sesama tidak dilandasi lagi dengan kasih, maka semuanya akan menjadi dingin, hambar. Ya, tidak ada sesuatu yang baik, itu akan menjadi kosong dan tidak menyenangkan. Nah, kalau kita melihat latar belakang jemaat Efesus ini, mereka begitu setia melayani Tuhan. Apakah yang mereka lakukan itu berkenan kepada Tuhan? Saudara, yang walaupun mereka setia melayani Tuhan, mereka semangat di dalam melayani Tuhan, ternyata semuanya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa hal itu tidak berkenan? Hanya karena satu alasan yang membuat Tuhan Yesus keberatan terhadap jemaat Efesus. Apa itu? Ayat yang keempat tadi. Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada gunanya, tidak ada artinya kalau tidak dilandasi dengan kasih. Makanya kita perlu memiliki kasih di dalam hati kita. Ya, tadi malam saya khotbah di remaja, saya bilang kasih itu tidak pura-pura. Saudara, ada orang yang pura-pura mengasihi, tapi sebenarnya dia tidak mengasihi. Apalagi orang yang suka bersandiwara, apalagi orang yang suka memakai topeng ataupun bermuka dua. Hei, di depan kita, aduh Pak Pendeta, si suka Pak Pendeta, di belakang. Itu orang yang bermuka dua ya. Itu orang yang suka pura-pura mengasihi. Dia mengasihi padahal bukan mengasihi kita. Jadi Tuhan keberatan terhadap jemaat Efesus karena mereka sudah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan dan sesama mereka. Tuhan Yesus memberi alasan ini karena baginya hal ini sangat penting bagi manusia dan itu berharga bagi Allah. Ya, tentang hal mengasihi ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Itulah sebabnya ia mencela mereka yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Terus apa yang Tuhan Yesus inginkan bagi mereka yang telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula? Apa yang Tuhan mau mereka lakukan? Apa yang Tuhan mau ingatkan bagi mereka? Yang Tuhan mau mereka lakukan, ayat yang kelima. Sebab itu, ingatkanlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Dari ayat ini ada beberapa langkah praktis yang Tuhan Yesus berikan supaya mereka bisa kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya. Kita melihat langkah praktis yang pertama yang Tuhan Yesus nasihati adalah ayat yang ke-5a. Tuhan Yesus katakan mereka disuruh ingatlah. Saudara, ini yang Tuhan Yesus mau jemaat Efesus lakukan. Ini yang Tuhan Yesus mau saya dan saudara lakukan. Ingatlah. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kata ingatlah dalam ayat ini memakai bentuk present continuous tense. Ya, kalau kita yang sudah belajar bahasa Indonesia pasti tahu. Ya, kata ingatlah di sini
menggunakan bentuk present continuous tense yang berarti mengingatnya terus menerus. Ya, terus menerus mengingat. Bukan ingat, lupa, ingat, lupa, ingat, lupa. Lakukan, tidak, lakukan, tidak. Bukan begitu. Ingat terus menerus. Makanya Tuhan Yesus memberi langkah pertama ini. Ingatlah, karena mengingat ini merupakan hal yang pertama kali kita lakukan sebelum akhirnya kita melakukan langkah-langkah berikutnya. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu, apalagi menemukan kalau ada barang berharga kita yang hilang, misalnya HP kita hilang, atau jam kita hilang, atau cincin kita hilang, pertama kali yang harus kita lakukan apa? Ayo Bapak Ibu, kalau kita mau mencari barang kita yang hilang, yang pertama kita lakukan apa? Ingat. Ingat saya taruh di mana ya, di gereja kan? Saudara, saya sering diingatkan istri saya. Saya orangnya pelupa. Saya taruh jam saya di mana, kacamata di mana? Mama, mana kacamataku? Padahal ada di lupa. Saudara, makanya kalau kita mau cari barang kesayangan kita, terlebih dahulu kita ingat, ya. Kita ingat, oh, pulang saya taruh di sini. Kita ingat lagi, oh, ini yang pegang terakhir itu HP-ku. Nah, kan kita ingat begitu. Nah, dengan mengingat seperti itu, setelah kita ingat, baru langkah selanjutnya yang kita lakukan apa? Baru kita bisa mencari barang kita yang hilang. Jadi dengan mengingatnya kembali. Oh, pulang saya dari ini kemarin, kayaknya saya taruh di sini dah. Makanya kita cari situ. Akhirnya kita akan mendapat. Nah, saudara, demikian juga halnya yang Tuhan Yesus ingatkan kepada jemaat di Efesus. Kasih yang mula-mula itu sangat penting dan berharga bagi mereka sebagai orang percaya. Nah, hal itu harus ada pada mereka. Justru hal itu yang hilang dari jemaat Efesus. Memang mereka semangat melayani Tuhan, mereka semangat melakukan segala sesuatu, tetapi Tuhan mencela mereka karena mereka kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Makanya dalam ayat ini mereka disuruh ingat itu kembali, sehingga mereka bisa menemukan kembali apa yang sudah hilang itu dengan cara mengingatnya kembali. Nah, ingatlah pada waktu pertama kali kita percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau dalam perjalanan kita, dalam kita mengiringi Tuhan, kita sudah bosan, ingat bagaimana kita pertama menerima Yesus. Nah, mungkin di dalam kehidupan keluarga kita, kalau kita sudah jenuh menjalani kehidupan keluarga kita, ingat pertama kali kita menemukan kekasih kita. Bayangkan waktu kita masih pacaran, kita bilang hujan pun tetap bisa rela pergi bertemu kekasih kita, ya. Apapun halangan itu tidak menjadi masalah karena kasih kita. Nah, itu yang perlu diingat. Jangan sampai sudah ada 1-2 anak, istri kita pegang, nih jangan pegang. Ingat kembali, ya, supaya kita lebih mengasihi lagi. Ingatlah pada saat baru pertama kali kita membuat komitmen untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, supaya kita mempunyai kasih yang mula-mula itu, semangat yang mula-mula itu untuk melayani Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini langkah praktis yang Tuhan Yesus berikan. Yang pertama, mereka disuruh ingatlah. Mungkin saja kita sudah lupa akan kasih itu. Mungkin
juga kita sudah lupa semangat kita yang mula-mula, komitmen kita yang mula-mula di dalam melayani Tuhan. Mari temukan kembali. Lihat kasih kita yang mula-mula, supaya kita mempunyai semangat terus melayani Tuhan, supaya tidak ada istilahnya kata bosan. Sama di dalam keluarga kita. Temukan kembali, ingat kembali masa-masa sebelum kita memasuki kehidupan keluarga kita, supaya kasih itu tetap terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Langkah praktis yang Tuhan Yesus berikan. Yang kedua adalah ayat yang ke-5b. Mereka disuruh bertobat. Ya. Disuruh bertobat. Nah, kata bertobatlah yang digunakan di sini berarti adanya suatu kesadaran, adanya suatu penyesalan yang sungguh-sungguh dari seseorang. Saudara, sangat disayangkan kalau kita tidak sadar bahwa kita sudah melupakan kasih kita yang mula-mula. Sebenarnya orang sudah merasakan kayaknya kasihnya ini sudah hilang, tetapi kita merasa bahwa kita tetap punya kasih. Bahaya, ya. Jadi harus kita sadar. Setelah sadar, kita menyesal dari semuanya itu. Setelah kita menyesal, itu membawa kita kepada pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Artinya kita berbalik 180 derajat. Kalau kita sudah mulai kehilangan kasih kita, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menaruh kasih itu dalam kehidupan kita. Kasih kita yang mula-mula. Ya, supaya kita bisa mengasihi sesama, supaya kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, tanpa adanya suatu kesadaran dan penyesalan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mustahil kita akan bertobat kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat diri kita. Apakah saya ini sudah meninggalkan kasih saya semula-mula? Apakah saya ini sudah jauh dari Tuhan? Saudara, dengan adanya kesadaran seperti itu, maka itu akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Tinggalkan kehidupan yang tidak benar, sadar, menyesal, dan pada akhirnya bertobat dari cara hidup kita yang tidak benar. Nah, ini langkah praktis yang Tuhan Yesus berikan kedua. Mereka disuruh bertobat dari dosa, di mana jemaat Efesus ini sudah melupakan kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, makanya dalam ayat ini Tuhan Yesus katakan, Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Nah, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah Tuhan mencela saya, mencela saudara karena kita sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus seperti waktu kita baru percaya kepada Tuhan? Atau kasih kita sudah mulai dingin? Kasih kita sudah mulai memudar? Kasih kita sudah mulai berkurang kepada Tuhan? Saudara, mari kita ingat kembali supaya kita dimotivasi untuk setia di dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, langkah praktis yang Tuhan Yesus berikan. Yang ketiga, ayat 5c, yaitu lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Ya. Kita harus melakukan kembali apa yang semula kita lakukan. Maksud dari kalimat ini, apa yang semula engkau lakukan di sini menunjukkan pada kasih mereka yang mula-mula. Kasih yang sudah mulai mereka lupakan. Kasih yang sudah mulai mereka tinggalkan di dalam hidupnya. Akibatnya mereka tidak mempunyai kasih lagi kepada Allah.
mereka tidak mempunyai kasih lagi kepada sesama. Semuanya menjadi hambar, semuanya menjadi dingin. Makanya Tuhan Yesus menyuruh mereka, ingat itu kembali. Bertobat dari cara hidupmu yang tidak benar, dan lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Nah saudara, hal ini merupakan titik klimaks dari ketiga langkah ini. Mengapa kita bisa seperti itu? Karena semua akan menjadi sia-sia. Semua yang kita lakukan itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya jika tidak diakhiri dengan pertobatan, dengan kembali kepada Tuhan, dengan kembali kepada kasih kita yang mula-mula, kembali kepada semangat kita yang mula-mula. Di sini Tuhan Yesus minta mereka untuk melakukan kembali apa yang semula mereka lakukan. Nah jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah 3 langkah praktis yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat Efesus pada zaman itu, dan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang ada zaman sekarang ini, yang mungkin sudah pelan-pelan melupakan kasih kita yang mula-mula, yang mungkin sudah pelan-pelan kita sudah tinggalkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Nah di sini Tuhan Yesus tidak pernah tawar-menawar di dalam melakukan kehendaknya atau di dalam menyatakan kehendaknya. Nah bagaimana kalau jemaat Efesus dan kita sebagai orang-orang percaya tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus nyatakan? Kalau Tuhan sudah memperingatkan hal itu di dalam kehidupan kita, toh kita tidak melakukannya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus dengan tegas dan jelas mengatakan di ayat yang kelima, kalimat terakhir, dia katakan, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Saudara hati-hati. Tuhan masih beranugerah kepada kita. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Kalau kita sudah tidak mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus katakan, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Maksudnya apa? Tuhan Yesus akan menolak setiap pelayanan kita, menolak setiap penyembahan kita, menolak setiap jemaat Tuhan yang datang kepadanya, jikalau mereka tidak bertobat dari kasih dan ketaatan mereka yang sudah hilang. Tuhan akan mengambil kaki Diannya. Artinya apa? Tuhan tidak memberkati kita lagi, Tuhan tidak memperhatikan kita lagi. Kira-kira bagaimana kalau Tuhan sudah tinggalkan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Makanya Tuhan Yesus katakan, bertobatlah, ya. Seperti gambaran, jikalau kita sebagai garam dan terang dunia, kalau garam itu sudah tidak asin lagi, kalau terang itu tidak bisa memberi sinarnya lagi, untuk apa semuanya itu? Tidak ada gunanya, dibuang. Ya, garam kalau tidak berfungsi dibuang dan diinjak orang, dan tidak ada gunanya lagi. Nah, jikalau kita sebagai orang percaya dewasa ini sudah tidak mendasari pelayanan kita dengan kasih, dengan semangat yang mula-mula, dengan kasih yang mula-mula, dan jikalau orang yang sudah jatuh dalam dosa tidak mau bertobat, tidak mau kembali dari cara hidup yang benar, sehingga Tuhan Yesus katakan, aku akan memindahkan kaki Dianmu dari tempatnya.
Dalam arti Tuhan Yesus akan mempercayakan orang lain untuk mengembangkan pelayanan itu. Ya. Tuhan kasih itu kepada kita. Kita tidak gunakan, kita tidak pakai, Tuhan ambil dan kasih sama orang lain. Saudara, kalau Tuhan ambil, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang bisa kita buat? Kemampuan, karunia yang Tuhan yang ada pada kita semuanya adalah dari Tuhan. Nah, jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama kepada kita. Saudara, janji yang Tuhan Yesus berikan kepada orang yang mau bertobat, kepada orang yang menang, dikatakan dalam ayat 7 adalah, Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Saudara, sungguh luar biasa. Itu janji Tuhan bagi orang yang setia kepadanya, bagi orang yang setia untuk mengikuti Dia. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, pesan terakhir yang Tuhan Yesus berikan di ayat 7a. Coba perhatian 7a, dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan kembali untuk merefleksi perjalanan hidup dan pelayanan kita bersama-sama selama ini. Adakah semuanya itu kita lakukan didasari kasih kita kepada Tuhan? Saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan melakukan itu dengan sepenuh hati. Ya, seperti yang saya kasih contoh tadi, kami dari Parepare harus bangun pagi-pagi. Ya, kalau kami tidak mengasihi Tuhan, kalau kami tidak mengasihi pelayanan, untuk apa? Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi pelayanan Tuhan, maka kita akan melakukan semuanya dengan penuh semangat, dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Mari kita ingat kembali kasih kita yang mula-mula. Ya, kalau semuanya sudah mulai memudar, sudah mulai hilang, mari ingat kembali supaya kita memiliki semangat kasih yang mula-mula, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan bisa terus berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, pedoman bagi kami dalam mengiringi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dari Parepare bisa datang pada hari ini bersama-sama beribadah di tempat ini. Biarlah melaluinya nama Tuhan termuliakan. Ya, seperti yang Pak Wariben katakan tadi, ada yang baru pertama kali datang di sini. Ada beberapa orang yang baru pertama kali ya. Itu Pak Santa Gunioson, Pak berdiri yang baru pertama kali. Nah, ini orang-orang yang baru pertama kali datang ke sini. Wah, luar biasa. Terima kasih ya. Ayo tepuk tangan. Jangan takut datang lagi ya. Nanti kapan-kapan kita datang menyanyi lagi. Ya, Tuhan kasih talenta bagi kita untuk memuji Tuhan. Nanti seperti firman Tuhan dikatakan tadi, kalau kamu tak pakai ini saya ambil, kasih sama orang. Nah, ya, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang begitu setia dalam mengiringi Tuhan. Sebenarnya banyak
jemaat di tempat ini, tapi ada yang pulang pergi pemilihan kepala desa ya. Desa atau apa? Desa ya. Jadi kita tetap terus semangat melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita untuk melayani Tuhan. Mungkin ada pengumuman lagi? Pengumuman tambahan Pak? Ada? Tidak ada. Oke. Jadi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Nanti setelah dari sini kami langsung pelayanan di Atakai lagi ya. Kami nanti nyanyi lagi di sana. Oke. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanmu. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk saat teduh.